kembali ya sama saya Diana. Sesuai permintaan teman-teman semua nih untuk kita naik kereta cepat ya. Ini kan hari ini ya penutupan Nusantara Fair 2024 nanti malam. Jadi hari ini saya akan coba menaiki kereta cepat ya sesuai permintaan teman-teman semua. Kita tunggu dulu di sini. Teman-teman, ini di ruang tunggunya juga disediain ya. Kopi, susu. Tuh, ini ruangannya. Ini sama Mbak siapa, Mbak? Namanya? Fani. Dari mana? Dari APS. Tahu tentang Ibu Kota Nusantara? Kurang tahu ya. Nah, berarti kita punya PR teman-teman, banyak yang belum tahu tentang Ibu Kota Nusantara dari Jakarta nih. Nah, sekalian nunggu ya teman-teman, sekalian nunggu ini jadwal kereta cepatnya. Kan aku ngambil yang 9.47. Nah, ini masih 9.10 menit. Ini kita sambil menunggu, saya mau ajak teman-teman semua untuk melihat ini ya, melihat ruang-ruang tunggunya. Yeah. We ain't got a place of our own. You can make a bed right here in my arms. Million places we can go. I just wanna lay here counting the stars. As long as I got you, we can be nomads. Build our own homeland, wander into love. As long as I'm with you, let's go anywhere. The future is so clear, and home is where we are. Friends say we make it look easy, taking these trips overseas. Akhirnya bisa ngerasain kereta cepat ya di Jakarta. Sebelum kita ke lokasi acara ya, simak terus ya perjalanan saya untuk merasakan pertama kali naik kereta cepat. Tuh, kalau ngeliat keluar seperti ini nanti pemandangannya kita bisa lihat ya. Ini pertama kali soalnya saya teman-teman. Ini pertama kali dan luar biasa. Yang bertugas pada perjalanan kali ini. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan, silakan hubungi saya. Saya siap membantu. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Ini masuk ke terowongan, gelap banget di luar. Di terowongan ini juga masuknya ke speed 146. Nah, terang lagi kan? Terang banget. Pagi, Mbak. Untuk sekte minumannya mau dibuka dulu? Ah, boleh? Ya apa? Saya bantu ya. Oke. Oh, makasih Mbak. Untuk mineral waternya. Oke, Silakan, makasih. Bapak. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Dianita. Dianita, Betul. makasih. Boleh nanya nggak? Ya. Tahu tentang Ibu Kota Nusantara? Ibu Kota Nusantara. IKN. IKN kurang tahu. Pernah dengar? Pernah. Oh iya, makasih ya Mbak. Mari. Jadi baru pernah dengar, belum begitu tahu banyak ya di sini. Meskipun udah jor-joran kita memberitakan tentang Ibu Kota Nusantara, ternyata masih banyak yang nggak tahu ya teman-teman. Ini aku taruh tongsis tuh, suruh berdiri di situ, apakah jatuh dengan kecepatan ini? Dia goyang-goyang gitu aja tuh, lihat. Nggak jatuh kan?
teman-teman, ini kecepatannya bisa lihat di belakang layar saya tuh sana. Ini 329 km per jam ya. Rasanya sih nggak begitu terasa goyang, cuman ada getar aja. Tuh 327 km per jam. Jadi kalau pantas aja cepet ya dari Jakarta ke Bandung, karena memang secepat ini liatin tuh. Wow. Ini sampai berapa? 334. Nyampe 350 enggak? 345. Dan ini 346, 4 lagi ya, 4 lagi. Tujuh. Ini berapa nih? Masih 47. 3 lagi dong, 3 lagi yuk, 3 lagi. Dua lagi. Masih 48. Ini untuk pertama kalinya ya teman-teman ya, untuk saya menaiki kereta cepat dalam perjalanan, dari perjalanan ke Bandung dari Jakarta itu luar biasa ya. Kita bisa melihat berbagai pemandangan di sisi kanan. Saya di arah kanan ya teman-teman. Ini saya di arah kanan duduknya, sehingga kita bisa melihat ke arah kanan sini luar biasa, sawah, pegunungan, dan gedung-gedung tadi di Jakarta ya. Tuh lihat. Ini tuh terowongan. Ini lihat. Wih, luar biasa sih di luar. Nah, ya kan? Itu ada gunung juga sana. Semoga ya di IKN nanti akan ada kereta cepat juga, biar kita bisa menikmati perjalanan yang super cepat dan juga lebih efisien waktu ya. Natasha Priyanka di sini. Hai semuanya. Ini lihat layar ini ya, kita udah ada ditulisin namanya. Selamat datangnya Natasha dan Dianrana. Ya, jadi buat teman-teman, this is the last day dari Nusantara Fair 2024. Oke, simak terus ya. Yuk, kita masuk ke dalam. Ours if we just take it. There's no reason we should waste it. Oh, oh, oh. There's no mistaking when the sunlight's calling. Ready now for all that's coming. Oh, oh, oh.
Pak Irfan ya Pak. Nah, tentang pengamanan acara ini ya. Ini gimana Pak? Ini udah hari ketiga nih Pak. Apakah berjalan kondusif Pak? Alhamdulillah sampai hari ketiga ini keadaannya kondusif. Peserta penonton juga dalam keadaan aman segala macam, tidak ada kendala macam-macam lah seperti dari hari pertama, aman semuanya. Sampai akhir nanti ya Pak. Mudah-mudahan sampai akhir nanti Amin. aman semua. Makasih ya Pak. Sukses Nusantara Fair. Di sini kita juga bertemu dengan Pak siapa tadi Pak? Billy Mukhtar. Pak Billy Mukhtar. Nah ini kita mau tanya Pak tentang tanggapan Bapak tentang Ibu Kota Nusantara Pak yang saat ini sedang dibangun Pak. Kesan-kesannya? Tanggapan Bapak tentang Ibu Kota Nusantara yang saat ini sedang dibangun. Oh, Nusantara yang akan dibangun ini perlu kita dukung karena impian dari Bapak Soekarno sendiri. Jadi di zaman Pak Jokowi inilah terlaksana gitu. Jadi insya Allah ini bisa didukung sama masyarakat Indonesia dan investor dari seluruh dunia. Amin. Dan juga investor dari dalam negeri. Amin. Yang bisa justru kita harapkan investor dari dalam negeri untuk mendukung program-program pemerintah untuk selanjutnya. Amin. Nah kalau ke IKN sendiri Pak, kapan Bapak mau rencana ke sana lagi Pak? Saya rencananya justru bulan-bulan ini, kalau enggak saya akan ke IKN, itu rencananya di pertengahan Maret. Itu pertengahan Maret. Iya. Semoga kita bisa bertemu di sana ya Pak. Iya, insya Allah. Makasih Pak waktunya Terima kasih. Pak. Kita bertemu sama pengunjung di sini dan beliau juga salah satu yang sering nonton video saya. Nih Pak siapa Pak? Halo, nama saya Ikhwan Primanda, saya dari Malang, Jawa Timur. Nah Malang, halo Malang. Ini udah sampai di Jakarta nih Bapaknya. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan Mas Dian Rana yang aslinya ya. Selama ini cuma lihat dari video-videonya gitu ya. Saya hampir tiap 2 hari sekali lah pasti nonton videonya. Kita ketemu lagi di booth Teknologi Nusantara. Nah ini hari terakhir. Gimana? Masih semangat? Semangat terus rame tadi. Jadi kan kita juga ada gamesnya, jadi makanya rame banget nih tadi. Dari jam berapa sih? Dari pagi pastinya. Dari pagi. Dari pagi. Persiapannya apa setelah selesai ini? Persiapannya pastinya ini kan ya cerita tentang teknologinya IKN ya. Tapi nggak hanya konsep, tapi kita implementasiin beneran. Oh gitu. Kita bersama dengan Pak Filman dan juga Pak Panji. Nah, ini kita mau tanya Pak. Yang pertama adalah tentang acara ini. Banyak teman-teman nanya, apakah acara ini nantinya akan ada dilaksanakan di kota lain selain di Jakarta Pak? Ya kita doakan sama-sama aja. Jika memang respon dari para pengunjung, kita lihat baik para pengunjung yang secara fisik datang ataupun yang menikmati potongan-potongan acara ini melalui online, puas begitu ya, mengharapkan ini diulang kembali di kota-kota lain, insya Allah kita laksanakan. Jadi ada kesempatan lah ya nanti ya, rencananya ada ya Pak. Jadi bukan, gitu ya teman-teman. Untuk yang acara ini berarti ini hari terakhir ya Pak? Ya, kita mulai dari tanggal 26 Jumat kemarin dan berakhir hari ini tanggal 28. Siap. Nah, buat Pak Firman, kira-kira gimana nih acara ini sampai berlangsung sekarang untuk pertama kali ya Pak ya, setelah tahun lalu, dan ini tahun pertama Nusantara Fair ada di kota Casablanca. Nah, gimana Pak Firman, apakah sudah memuaskan untuk Bapak sendiri atau akan ada gebrakan lainnya lagi? Ya, acara ini sangat luar biasa ya. Ribuan orang yang hadir di sini. Tentu ini tidak berhenti di sini gitu ya. Ini bagian daripada pengenalan terhadap Ibu Kota Nusantara. Walaupun namanya nanti bisa berbeda ya, tapi kemasannya sama saya kira. Saya kira ini luar biasa lah. Terima kasih semua buat masyarakat Indonesia. Terima kasih Ya, baik, terima kasih. Yang aja kita tanya ya sama Prof Ale tentang yang ditanya sama teman-teman tentang jalur transportasi MRT atau LRT. Ya, jadi gini. Untuk tahap kedua dan selanjutnya, memang jaringan transportasi akan dibangun, terutama transportasi publik, termasuk yang berbasis rel. Ada rencana kita mengembangkan jaringan kereta api trackless namanya. Jadi relnya berbentuk sensor, marka jajal yang bentuknya sensor, sehingga itu dia akan memandu kereta apinya. Kemudian untuk dalam kota, tentunya kereta api seperti MRT itu juga direncanakan untuk dibangun. Untuk regional, maka di masa datang kita akan bangun juga kereta api cepat yang menghubungkan antara IKN dengan ibu kota provinsi di Kalimantan.
Jadi yang dibangun nanti tahap kedua setelah IKN terbangun, maka dipastikan bahwa regional pembangunan wilayah di Kalimantan itu akan terkoneksi. Ini yang dinamakan pembangunan Indonesia Sentris. Jauh ya teman-teman ya, atau dari Pak Propale. Kita lanjut lagi lainnya. Di sini ketemu sama Mas Farid lagi dan juga Yanka ya. Nggak ketinggalan pokoknya kalau nggak sama Yanka. Nah ini kita tanya-tanya nih ya, harapan untuk Ibu Kota Nusantara. Sebagai generasi zilenial yang kerja di OIKN. Harapannya ya semoga Nusantara bisa jadi tempat buat kita anak-anak muda untuk bisa berkontribusi dan juga untuk bisa sama-sama kita membuktikan kita membangun negara ini dan kita ngebawa transformasi perubahan untuk Indonesia lewat Ibu Kota Nusantara. Karena memang kan visinya Ibu Kota Nusantara salah satunya adalah menjadi simbol identitas nasional, kemudian juga adanya transformasi berbudaya, dan kita harapkan dengan adanya ibu kota yang baru masuk generasi muda ya Indonesia bisa punya satu semangat yang baru lah di Nusantara. Jadi Indonesia Emas di 2045. Tentunya membutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat Indonesia, benar kan? Betul, dan penting banget untuk anak muda bisa berpartisipasi di IKN. Ngomong-ngomong udah berapa kali ke IKN? Udah lupa. Udah nggak bisa di-count. Udah uncounted. Udah banyak banget. Kapan mau kesana lagi? Dalam waktu dekat ya. Iya, dalam waktu dekat. Februari berarti. Amin. Oke, makasih ya, semangat selalu. Makasih. Ya, ini kita minta juga nih tanggapan dari Koko buat teman-teman nih, biar semangat ya untuk Ibu Kota Nusantara. Gimana Kok? Tentunya buat teman-teman semua, kalau misalkan masih belum yakin dengan Ibu Kota Nusantara, bisa langsung menghubungi Kak Dian Rana dan juga kita semua yang di sini untuk menjelaskannya. Jika membutuhkan bukti yang real, bisa langsung datang ke lokasi, betul nggak Mas Dian? Betul. Nah, terakhir kemarin ada yang tanya tentang groundbreaking tahap kelima itu kapan dan berapa perusahaan? Mas Dian Rana, saya mau nyapa dulu ya. Ini penontonnya Mas Dian Rana yang setia. Ya kita doakan groundbreaking yang kelima bisa diadakan di bulan Februari. Ya, ini rencana ya. Berapa jumlahnya nanti akan diumumkan ya. Tapi tetap nanti ada unsur dari private sector, kemudian juga dari pemerintahan. Oke, siap. Ya. Jadi di bulan Februari nanti akan ada lagi ya Pak ya? Insya Allah nanti ya, mohon dukungan dan doanya selalu untuk Ibu Kota Nusantara. Kita bertemu lagi ya di Jakarta ini sama Pak Edgar lagi. Nah, Acara ini kan acara untuk mengenalkan IKN kepada masyarakat. Nah, diharapkan memang dengan terselenggaranya pameran ini, masyarakat secara luas bisa lebih mengenal bagaimana proses pemerintah membangun Ibu Kota Nusantara yang baru. Kita berharap dengan dikenalkannya ini pengetahuan masyarakat lebih mendalam lagi dan lebih mendukung terselenggaranya Ibu Kota Nusantara. Nih Pak, ini kan penutupan closing ya untuk Nusantara Fair 2024 ini Pak. Oke, alhamdulillah pelaksanaan Nusantara Fair selama 3 hari di Kota Kasablanka tanggal 26 sampai dengan 28 Januari berlangsung dengan baik. Pengunjung banyak yang hadir dan kita juga melakukan survei terhadap pengunjung yang hadir, dan di situ kita mendapatkan data bagaimana perubahan antara pemahaman dari pengunjung yang semula kurang memahami tentang IKN itu seperti apa. Setelah mengunjungi Nusantara Fair, rata-rata jawabannya 90% lebih itu menjadi lebih paham. Tadinya ada 30% yang masih belum paham tentang Nusantara. Dan ini tentunya menunjukkan bahwa kami masih perlu terus melakukan sosialisasi lebih baik, terutama dalam bentuk offline, karena sosialisasi dalam bentuk offline itu membuat orang bisa lebih melihat secara langsung apa progres pembangunan yang terjadi di Nusantara. Oke, kita tanya lagi tentang ini Pak, satu aja Pak ya. Ini kan banyak yang tanya, IKN itu kan 4 kali lebih luas daripada Jakarta. Ya. Sedangkan KIPP itu kan bilangnya hanya sebagian kecil. Nah, sisanya dibuat untuk apa, Pak? Oke. Jadi perlu dipahami pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung untuk jangka waktu kurang lebih 23 tahun ke depan sampai 2045.
Nah, area seluas 252.000 hektar daratan dan 68.000 hektar laut, yang mana daratan saja itu 4 kali luasan Jakarta, itu memang harus dibangun secara bertahap, ya, secara bertahap. Dan dalam tahap pertama 2022 sampai 2024 yang dibangun itu adalah kawasan inti pusat pemerintahan yang luasnya KIPP itu 6.671 hektar. Sementara yang bisa diselesaikan dalam 2024 ini adalah 1.000 hektar saja kurang lebih. Jadi memang itulah konsep yang kita bangun, itu bukan membangun secara sulap, tapi kita bekerja keras untuk membangun sesuai tahapan yang diberikan dalam rencana induk pembangunan berdasarkan Undang-Undang 3 tahun 2022. Kita bertemu juga dengan Ibu Lucy. Apa kabar Ibu ya? Kemarin kita ketemu nih, hari terakhir kita ketemu lagi. Ini Bu, gimana acara hari terakhir ini Bu? Alhamdulillah ramai banget, 3 hari berturut-turut ramai banget, dan ini merupakan sosialisasi yang baik untuk IKN supaya masyarakat yang mungkin nggak sering lihat sosmed, nggak sering lihat informasi publik bisa terjangkau di mall-mall atau di tempat-tempat publik lainnya. Pesan-pesan buat anak-anak nih Bu yang ingin tahu tentang Ibu Kota Nusantara atau nantinya mereka yang akan nanti ke sana nih Bu. Seeing is believing, ayo ke IKN Nusantara. Makasih Bu. Ikut arahan Dian Rana. Makasih Bu. Makasih. Lagi Bapak mau diisi di tengah. Oke, kita di sini. Nat. Ya, jadi Bapak kita mau tanya nih tentang kesan dan pesan Bapak dari Nusantara Fair 2024 ini. Paling enggak kita berusaha untuk mensosialisasikan ya apa yang mungkin di benak anak-anak Jakarta ini kan nggak lihat tuh. Kalau di sana tadi misalnya, oh di tengah hutan nih, ya hutannya dibabat segala macam. Padahal di sana sebetulnya adalah hutan produksi gitu ya. Iya. Jadi hal-hal semacam itu yang akan kita perkenalkan dan kemudian juga berikan ke mereka seluas-luasnya fakta dan data yang ada di lapangan ya. Apa yang kita bangun, kemudian apa yang akan kita ajak mereka untuk meraih mimpi ke depan. Karena pada dasarnya kan kami yang bekerja ini hanya mengantar. Betul. Gitu ya, dan ini milik teman-teman yang muda-muda ini nih ke depan gitu. Saya kira itu tujuannya. Jadi Nusantara Fair sekaligus untuk edukasi ya Pak ke masyarakat luas. Harus jadi edukasi dan juga pemahaman sehingga nantinya mereka juga mengerti apa yang terjadi di sana, dan yang paling penting adalah merasa memiliki. Betul. Ya ini karena Nusantara itu milik kita semua. Jadi Nusantara akan berhasil ketika seluruh masyarakat mendukung ya Bapak? Insya Allah, karena Nusantara adalah kita adalah Nusantara. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih semuanya ya. Oke teman-teman, demikian ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Ini hari terakhir dan closing ya. Iya, ini closing kita di sini di Nusantara Fair 2024. Ini bulan Januari, dan sampai bertemu di Nusantara Fair selanjutnya. Bye-bye.